Banyak materi-materi sejak dari awal saya paparkan mengenai kebijakan umum tentang jaminan produk halal di Indonesia, kemudian tentang jenis layanan sertifikasi halal, bagaimana pelaku usaha UMK itu mengajukan sertifikasi halal, sudah saya jelaskan. Sekarang memasuki untuk mempermudah para pendamping PPH ketika membaca regulasi. Ini ada kata-kata kunci ya, kata-kata kunci satu ya di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau nanti para pendamping ingin mengetahui pasal-pasal yang agak berkaitan dengan self-declare ya, ini kalau di Undang-Undang Cipta Kerja dia ada di pasal 48 angka 20 ya. Nanti di sana akan dikatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil ya itu kewajiban bersertifikatnya itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Kemudian dia itu tidak dikenai biaya. Nah, inilah pasal-pasal yang berkaitan yang harus diketahui oleh para pendamping. Di dalam PP 39 ini juga ada ya yang berkaitan dengan sama pembahasannya, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil. Dia ada di pasal 79 ya. Ini. Kemudian kalau mau didalami kriterianya seperti apa ya, ini sudah kita resumkan. Jadi kalau UMK itu mau melakukan sertifikasi halal, kriterianya itu satu, produknya tidak beresiko ya. Kriteria yang kedua itu adalah sudah dipastikan kehalalannya. Makanya nih kalau proses produksi pendamping ini harus turun, harus melihat ya. Kira-kira inilah ya kriteria yang ada di pasal 79 PP 39 tahun 2021. Setelah pasal 79 ada juga di PP ini pasal 81 ya. Ini masih berkaitan dengan pembiayaan ya, bahwa UMK tadi tidak dikenakan biaya, tapi tetap ya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Katakanlah kalau tahun ini pemerintah memiliki kemampuan keuangan negaranya itu agak kecil, maka kuotanya itu agak sedikit dibukanya. Kalau memang leluasa kemampuan keuangan negara ya maka akan dibuka luas. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Pasal 86 ini berbicara mengenai pembiayaannya ya. Itu dapat dilakukan dengan apa saja. Bisa APBN ya, atau pembiayaan alternatif. Biasa mungkin kita katakan ada dana-dana CSR mungkin ya, atau dana-dana kemitraan itu bisa terjadi, atau bantuan hibah, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Inilah sumber-sumber pembiayaan self-declare ya. Kemudian mengkerucut di tingkat peraturan menteri. Tingkat peraturan menteri tadi sudah saya katakan di awal ya, PMA 20 tahun 2021 sangat penting ya bagi para pendamping PPH. Pasal-pasal apa saja yang berkaitan dengan pendamping ya, ini ada di pasal 1, di pasal 5. Nanti bisa dilihat ya isinya apa saja di pasal 1, pasal 5. Kurang lebih adalah sama ya. Kata-kata kuncinya adalah pasti melalui pendampingan PPH. Ada pelaku usaha mikro kecil. Kata-kata itu biasanya yang akan terlihat dalam pasalnya. Kalau yang ini adalah keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini nomor 1 tahun 2022, ini adalah mengenai komponen tarif ya, pelaku usaha diberikan biaya dari APBN tadi, APBD atau lainnya. Ini pendanaannya adalah sebesar 230.000. Terakhir adalah di keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2022. Ini cukup penting ya, sebagai implementasi pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen ya, dokumen sertifikasi halalnya. Ini yang
akan dilihat oleh para pendamping, maka mau tidak mau walaupun ini diisi oleh pelaku usaha, tapi pendamping harus tahu agar ketika melakukan verifikasi sudah memahami isi dan bentuk pemenuhan dokumennya.